Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukur wala khala wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber Subbreaker dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi, dan insyaallah kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking melasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan dan juga sakit bisa bersilaturahmi dan bisa berjumpa. Alhamdulillah malam ini juga kita masih diberikan waktu oleh Allah sampai malam ini kita masih bisa beribadah dengan baik, insyaallah. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kesehatan ini sangat luar biasa sekali, masya Allah, dan biasanya hanya orang yang sakit saja yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Padahal kita punya apapun di dunia ini, apabila kita tidak sehat maka tidak akan ada gunanya. Sungguh sangat luar biasa sekali kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Mari sama-sama nikmat yang diberikan Allah ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya, supaya ditambahkan oleh Allah. Dengan cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah ini? Yang pertama, dengan cara menggunakan nikmat sehat ini untuk di jalan Allah. Kita diberikan telinga, maka kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Karena apabila telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu hal yang buruk, maka dosanya akan sama dengan orang yang melakukan atau yang membicarakan keburukan itu sendiri. Dosanya akan sama antara yang membicarakan dan yang mendengar. Oleh sebab itu, ketika mendengarkan sesuatu hal yang buruk, lebih baik segera ditinggalkan. Lebih baik kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Sama ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka insya Allah doanya akan sama dengan yang membaca. Kita punya mata, kita gunakan mata ini untuk melihat sesuatu hal yang baik, karena insya Allah itu nanti akan menambahkan barokah dan manfaat di dalam hidup kita. Kita gunakan semua yang diberikan Allah ini, kita gunakan untuk sesuatu hal yang baik. Kita tidak perlu meminta. Ketika kita diberikan sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan kita gunakan untuk di jalan Allah, kita syukuri, maka kita nanti akan ditambahkan. Sama ketika panjenengan diberikan baju oleh orang tua kita, ketika baju itu kita gunakan untuk hal yang baik, berarti kita menghargai dan mensyukuri. Tidak perlu kita meminta, kita akan diberikan lagi. Apalagi orang tua kita orang yang kaya, apalagi Allah yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesehatan, ini adalah yang maha kaya. Tetapi kalau sampai kita diberikan baju oleh orang tua kita, lalu baju itu kita gunakan untuk hal yang buruk, tentu sama dengan kita tidak menghargai. Ketika baju itu kita gunakan untuk kotor-kotoran, tidak menjaga dari kotor-kotoran, lumpur, maka yang memberikan akan kecewa dan marah tentunya, dan tidak akan memberikan baju itu lagi kepada kita. Oleh sebab itu yang terpenting kita syukuri, insya Allah walaupun kita tidak meminta, kalau kita bersyukur nanti kita akan ditambahkan oleh Allah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saudara-saudaraku semuanya, kita semuanya sampai saat ini diberikan kenikmatan oleh Allah. Mari kita syukuri, karena apapun yang kita punya saat ini adalah anugerah dari Allah. Ketika kita bekerja, ayo kita syukuri pekerjaan yang kita kerjakan saat ini. Bisa jadi pekerjaan yang kita kerjakan saat ini adalah pekerjaan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bekerja. Banyak orang yang nganggur yang ingin bekerja seperti kita. Kita bisa berjalan, disyukuri. Bisa jadi jalan yang kita lakukan saat ini adalah berjalan yang ingin dilakukan oleh banyak orang yang saat ini sedang lumpuh. Kita bisa makan, disyukuri. Bisa jadi makanan yang kita makan saat ini adalah makanan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang kelaparan. Maka oleh sebab itu yang penting syukuri, insyaallah hidup ini akan nikmat dan bahagia. Oleh sebab itu yang penting kita bersyukur saja, itu yang paling utama insyaallah. Dan saudara-saudaraku semuanya,
di malam yang berbahagia ini saya ditantang lah, ada seseorang yang menantang begitu, suruh saya datang ke tempatnya, katanya mempunyai ilmu hitam begitu, dan kita akan mendatangi rumah yang mengundang kita tersebut. Insyaallah mohon doanya untuk saudara-saudaraku, karena saya tidak punya kekuatan apapun kecuali atas pertolongan Allah, dan saya meminta pertolongan Allah dengan doa-doa panjenengan, semoga saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanun. Kalau Sabzudin katanya ngundang saya. Katanya ngundang saya. Katanya ngundang saya. Tadi kan ngundang saya. Iya. Ini saya sudah datang. Cuman terus ngundang saya untuk datang ke tempat ini. Tujuannya apa? Tujuannya kan kuwi padha ora trimo, ilmune padha-padha iki kabeh. Sekolah sampai tidur ono kanca-kanca sing padha megawe iki. Dadi apa kalah ilmune padha iki kabeh. Dadi kabeh kepiye jare. Ya kalau merasa tersaingi, ya jadi dari jalur sampai yang hitam ya pindah ke yang putih gitu loh. Kalau memang merasa tersaingi begitu loh. Kalau sudah tersaingi ganti. Saya juga malah senang kalau sampean di bidang di jalur yang putih gitu loh. Sampean undang saya ke sini, saya sudah datang. Dan saya datang ke sini bukan hanya untuk meladeni panjenengan. Saya datang ke sini ingin menyambungkan silaturahmi. Begitu loh. Ya artinya matur nuwun kowe teko kene, cuman karena iki kan padha ora trimo. Ilmune padha cabut kabeh. Nek tersaingi ora tersaingi wong lek golek ilmu yo suwe ora gusediakno. Ndak. Waduh. Ya sudah wis. Iya. Mohon maaf. Ya, saya sekarang sudah gini saja wis. Sampean kan mengundang saya kan sudah datang ke sini gitu loh. Kalau saya punya salah, saya mohon maaf, mungkin ada beberapa hal yang saya lakukan yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Tetapi yang saya lakukan itu hanya mengarahkan untuk ke jalan yang baik. Yang tidak sholat, saya ajarkan untuk sholat. Yang tidak bersedekah, saya ajarkan untuk bersedekah. Itu saja. Saya hanya menyampaikan dan menjalurkan ke jalan yang benar. Itu saja. Jadi kalau semamanya panjenengan kok merasa tersaingi, ya silahkan ikuti jalur saya. Gitu loh. Orang-orang dijalurkan di jalan yang benar. Gitu loh. Oh, itu ceramah wae. Enggak, makanya begini. Ketika panjenengan tidak suka dengan saya, lalu sudah saya jelaskan. Kalau saya punya salah, saya mohon maaf gitu. Tapi monggo sama-sama diperbaiki begitu loh. Kalau sampean mungkin punya niat yang baik, ya dilakukan dengan cara yang baik. Kalau memang apa yang sampean kira dari saya tidak baik, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Adab di dalam menasihati itu ada begitu. Tapi kalau tujuannya sampean beda, itu terserah urusan panjenengan dengan Allah. Begitu loh. Tujuanku beda. Ya sudah, saya sudah datang ke sini gitu loh.
ora trimo kowe iki lereno ngurusi Wes kanca-kancaku. kalau gitu wes tidak benar wes saya. Lereno ngurusi Kayak gitu wes tidak benar kalau tujuannya untuk nutup itu sudah tidak benar. Sudah tidak benar itu wes. Aku ora nutup Saya- kerjaanmu, lereno sing ngurusi kanca-kancaku kok cabut ilmune kabeh. Kalau gitu saya tak pulang aja kalau gitu. Kalau Bawa tujuan kondang tok nih gini. Lereno ngurusi kanca-kancaku. kondang lereno ndak kabeh. itu kalau buat saya ndak ada masalah. Mau sampean nggak sukai sampean komentari nggak apa-apa. Yang penting dengan cara yang benar begitu loh. Saya malah kasihan deh. Saya kasihan sama sampean ini. Terus berusaha nyerang pakai yang nyerang saya pakai santai-santai jarak jauh itu kalau malam itu siapa? Siapa kalau bukan sampean? Yo, ojo nuduh kaya ngono. Aku ki Enggak, sampean ngelakuin apa enggak kok tetap ngomong gitu kamu itu? lek lakoni arep ngopo, ora nglakoni arep ngopo. Ki kan ora dodo trimo kan. Ya sudah, Aku sampean kan berarti ngurusi kanca-kancaku dengan kabeh, yo. secara tidak langsung sudah ngomong ini kalau yang sampean itu yang nyata saya dari jarak jauh itu berarti sampean. Nah, sekarang sudah ada di depan sampean sekarang ini. Gitu loh. Intine kowe takon leren ngurusi kanca-kancaku. Itu apa? Itu bukan solusi. Itu sampean cuma iri saja kalau gitu. Kalau tidak iri berarti sampean punya dengan cara yang baik kan gitu. Karena saya sudah di depan sampean mau gimana sekarang? Undangmu Kaya ini kowe sakti dhewe nang karo kanca-kancaku ngrungokno sakti dhewe. Yo nek kowe pancen sakti yo jajal nang kene, jajal adepi. Jajal. Jajal pancen kowe memang sakti tenan. Kancaku akeh kok. Lerene kok. Cabut ilmune ki akeh. Punya ilmu apa sampean? Sampean punya ilmu apa? Ilmu ki rasa perlu ngerti. Punya ilmu Pancen kowe apa? sakti yo. Punya Jajal. ilmu apa? Lene arep jajal, pintunya tutup. Pintunya tutup, ndak metu oleh. Tutup pintunya. Tutup. Kowe gawe apa kowe rasa melo-melo kowe? Apa disoting kok kepiye? Apa melo-melo? Monggo, Iya, iya kan. Evan Iya. punya ilmu apa? Ayo. Iya. Oh iya. Saya tidak pernah nantang orang. Sampai saya tidak pernah nantang orang. Tapi kalau sampean mau coba ya silakan. Iya. Pendapat tuh iki. Iya. Dia wis teko. Hmm. Kon leren ngurusi kanca-kancane dhewe ora gelem. Hmm. Lah kan sing jelas yo kaya dhewe iki yo arep ditumpas sisan, arep cabut ilmu iki sisan. Yo. Kowe Sakti lagi. kowe. Iya. kita- Sampean itu aneh ya. Kowe. Kalau buat saya itu aneh loh sampean itu. Sampean itu yang nuduh-nuduh saya, sampean itu yang ngata-ngatain saya sakti sampean sendiri. Lah terus sampean bilang sendiri kalau saya itu sok sakti, terus sekarang sampean juga yang ngata-ngatain saya itu lucu gitu loh. Sampean itu lucu, kasihan nih sama kasihan itu sama sampean itu. Saya pernah ngurusin hidupnya sampean juga enggak gitu loh. Itu drop apa piye? Lah memang sampean itu ludruk. Lucu gitu loh. Oh, sampean itu ya yang ngata-ngatain saya sok sakti ya sampean sendiri. Yang bilang saya itu sok sakti ya sampean sendiri. Oh, saya enggak pernah bilang saya itu sakti. Lalu terus sekarang yang marah-marah ya sampean sendiri, lucu dah sampean itu. Kasihan saya ngeliat hidupnya sampean itu, kasihan. Saya itu dalam hati kecil saya itu kasihan saya itu sama sampean itu. Saja niki sing silki aku bawamu tuh. Jadi yang nantang-nantang, yang terus yang dari tadi ngata-ngatain saya siapa? Apa saya pernah ngata-ngatain sampean? Wow, gitu. Enggak toh, sama sendiri. Demi Allah saya itu kasihan ya sama orang-orang semacam kayak gini itu, kasihan ya itu. Ora sama. Kasihan. Ketahuan kalau sampean itu nggak punya pekerjaan. Ketahuan kalau sampean itu pengangguran. Kerjaannya ngomentarin orang. Kerjaannya menghina orang. Wah, saya banyak pekerjaan, jadi saya nggak ada waktu buat jawab komentar sampean buat itu. Saya cuma datang ke sini karena sampean ada di sini, oke? Ini kon. Gitu loh. Yang mama diundang. Ya sudah. Sampean ngundang di daerah sini, saya datang ke sini. Yuk. Kakek Yo. nopo kan. Karep ya. Kasihan hidup sampean itu, kasihan. Perlu untuk dikasihani sampean itu. Orang perlu dikasih kan. Terus bangga punya ilmu. Yo, keluarin ilmu yang paling tinggi yo, santet saya. Yang paling kuat, ilmu santet paling kuat ya. Aja sombong, Hmm. awakmu. Orang-orang kayak sampean itu perlu untuk disombongi. Sebenarnya perlu untuk dikasihani, yang jelas itu. Perlu untuk dikasihani sampean. Ketahuan kalau pengangguran. Nangkep gawe tenanan. Iya terus, nggak apa-apa. Saya bangga, wes. Saya dikomentari sama sampean-sampean, saya
benci sama sampean saya bangga, berarti saya memang terkenal itu loh. Dan sampean itu kalau bahasa itu kayak anak kecil Mas Yan itu loh. Nek aku nyambut gawe ngene iki toh nyawa. Alah. Ayo Tarwane wis. nyawa tarwane. Kalau gak mau diajak ngomong baik-baik sak karepmu monggo. Bicara apa kita? Wes tak tuh. Terus kenapa? Kalian pikir saya lari gitu? Nggo bolo awakmu. Enggak perlu. Saya sudah punya Allah. Itu penolong saya. Enggak butuh bolo-bolo sama bertiga. Saya sendiri saja. Udah sombong. Kira Bang. Sama. Garapen. Yo, perlu apa dari saya? Silakan. Diworok kok. Kang. Ayo. Sawangan iki lho. Sakno. Ingsun tajalining cat kang maha suci. Cat kang maha sesa ngendika. Kun fayakun dadi sak ciptaning sun. Balik marang wong dolim, balik teng awake yang dolim kiamat. Bismillah. Tak sakno. Tak cocok. Das. Aduh. Awak. Banyak. Aduh. Ya itu temanmu sendiri yang kesakitan tuh loh. Iya tuh Kang song balik kok. Kok balik koyo Kang? Bener tenan ku racun iki Samsudin bener tenan ku. Cat kang maha suci, cat kang maha sesa ngendika. Kun fayakun dadi sak ciptaning sun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Kancamu itu loh yang kesakitan itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Barang semua keburukan akan kembali kepada yang melakukan. Ingsun jaling cat kang maha suci, cat kang maha sesa ngendika. Kun fayakun dadi sak ciptaning sun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cocok sikilmu. Barang elek kembali kepada yang melakukan, hal yang buruk akan kembali kepada yang melakukan. Baik dan buruk akan kembali kepada yang melakukan dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu yang buruk akan kembali kepada yang buruk dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Baik dan buruk akan kembali kepada yang melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatalata alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ha mim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Cocok kulumu. Sama naruh mata ini kacamu dewi ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun tajalining cat kang maha suci, cat kang maha suci.
semua yang buruk akan kembali kepada yang buruk. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lakum fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bokongmu. Itu loh balik ning bolomu dhewe itu loh. Pantatnya mbok sokok iki lho. Ben rasa silo, ben rasa lugo. Mana? Saya lo enggak apa-apa. Dengan izin Allah. Dari tadi yang kesakitan teman-temanmu sendiri tuh. Tidak nyadar tuh sama. Siapa rupanya Udin atau salah Udin? Iya, saya Samsudin. Udin. Ini saya. Samsudin. Samsudin ya. Ya, Samsudin ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sarif fi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sallim. Sampaikan yang nantang saya. Ya sampean yang berarti yang silahkan gitu. Serang saya semua sampean, tapi saya tidak akan nyerang sampean. Tapi kalau kembali ke sampean sendiri ya silahkan ya. Takut kulumu, Udin. Siapa Mbak Udin? Temanmu bablas sih lo. Weh, bablas sih kancamu tak bisa. Tekak kowe bablas kowe. Wis. Si penasaran. Balik ning awakmu ning bolomu dhewe engko melan. Tak remat petangmu. Yang sudah derajat kamu suci jelaskan fayakun. Balik marah fokus. Temanmu sendiri tuh loh. Bablas engko bablas engko. Engko bablas wi. Menurutnya kamu apain itu? Wis, sudah jangan nurutin hawa nafsumu, marahmu. Hidup hancur nanti. Ngerti? Wis. Pasti penasaran juga. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun ta jalining cet kang maha suci. Cet kang maha sangat dikabul fayakun. Toyo barang sing elek kembali. Selamat saking kersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wal yatalataf alif lam mim kaf ya barang sing elek balik barang sing melakoni elek. Inna mu'amru idza arada sanayakun. Ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah dari semua zaliman manusia maupun jin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala lo malah nekak awake dhewe. Cepet istighfar. Gak gelem. Masyaallah. Ndang istighfar. Lo insyaallah. Oh dipateni jin awakmu dhewe kok. Balik nang awakmu dhewe iki lho. Kalau ndang istighfar bablas sing tenanan.
Batang istighfar bablas kon. Pangkah gak gelem istighfar. Sik pangkah nuruti marahmu, nesumu, nuruti nafsumu. Nafsumu pengen insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Santai jaliling cat kamu kun fayakun dadi sak ciptaning Allah barang elek balik sing nglakoni elek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Dengar suara itu kan? Allahu Akbar. Jemput sama rajanya jin sendiri itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Kembali ke mereka sendiri ya. Sedikit tinggalkan mereka biar kembali ke mereka sendiri insyaallah. Wah, saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan menuruti hawa nafsu. Tidak ada ceritanya orang yang menuruti hawa nafsu itu hidupnya akan bahagia. Dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan berharap ketika membenci orang, banyak yang membenci ketika orang-orang ini membenci, sangat suka sekali ketika teman-temannya ikut membenci dan berusaha agar semua orang membenci. Tapi kalau Allah berkehendak orang itu tetap mulia, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghinakan. Ketika Allah berkehendak satu orang itu disukai oleh banyak orang, walaupun berbagai macam cara dilakukan agar orang membenci, tidak akan pernah terjadi dengan pernah takut itu. Jangan sampai menuruti hawa nafsu, pikiran amarah, benci, dan pada akhirnya akan menyakiti diri sendiri. Perlu dikasihani sebenarnya, tapi ya sudahlah, urusan masing-masing. Yang penting kita doakan. Intinya jangan sampai menuruti hawa nafsu. Gak ada ceritanya orang itu bakal bahagia jika menuruti amarah dan hawa nafsu. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bersabar, yang insya Allah dilindungi Allah. Itu adalah kekuatan kita, kekuatan terbesar kita sebagai umat muslim ialah bersabar dan bersabar. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saudaraku semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.